Saatnya timnas Indonesia bungkam kesombongan Vietnam. Head to head The King Runner-up vs The Golden Star Warrior. Salam bola mata 11. Hasil laga keempat atau laga terakhir Piala AFF 2022, pada tanggal 2 dan tanggal 3 Januari tahun 2023, melahirkan Thailand sebagai juara grup A, dan Indonesia sebagai runner-up. Sedangkan grup B dipimpin Vietnam, dan Malaysia sebagai runner-up. Secara otomatis di babak semifinal, saling silang akan mempertemukan timnas Indonesia versus Vietnam, leg pertama Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023 di SUGBK, dan Senin tanggal 9 Januari tahun 2023 leg 2 giliran Indonesia yang harus bertandang ke Vietnam. Laga semifinal lainnya, timnas Malaysia akan menjamu Thailand di leg 1, Sabtu tanggal 7 Januari tahun 2023, dan leg 2 Selasa tanggal 10 Januari tahun 2022, giliran Thailand yang akan menjamu Malaysia. Mengikuti langkah timnas Garuda, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, skuad merah putih besutan Coach Shin Tae-yong sukses melaju ke babak semifinal dengan mulus dari 4 laga di fase grup A, mencatatkan kali kemenangan, dan hanya sekali imbang. Hasil ini menyamai catatan apik pemuncak grup A Thailand, dan Vietnam dengan 10 poin. Dan Malaysia tertinggal 1 poin dari 3 finalis lainnya dengan 9 poin, dari hasil 3 kali menang dan 1 kali kalah. Dari keempat semifinalis, urusan produktivitas gol yang mencerminkan ketajaman lini serang masing-masing tim, Thailand yang paling mentereng dengan 13 gol, diikuti Indonesia dan Vietnam dengan masing-masing 12 gol, dan Malaysia dengan 10 gol. Namun untuk urusan lini bertahan, sejauh ini Vietnam yang paling tangguh karena belum pernah kebobolan, sementara Thailand sudah kebobolan 2 gol, timnas Indonesia 3 gol, dan kembali Malaysia berada paling bawah, karena sudah kebobolan 4 gol, dan yang paling membuat Harimau Malaya terluka saat mereka harus remuk dibombardir Vietnam 3 gol tanpa balas. Dari catatan-catatan tersebut, selisih gol Vietnam sama dengan Thailand dengan selisih 12, Indonesia memiliki selisih 11 gol, dan Malaysia memiliki selisih 6 gol. Hal ini menggambarkan kekuatan 3 tim jelas lebih menonjol karena tak pernah kalah selama babak penyisihan grup. The Golden Star Warrior, Vietnam yang akan jadi lawan timnas Garuda pada 2 leg semifinal, jelas merupakan kekuatan yang tak bisa dianggap enteng saat ini. Data dan fakta, Vietnam sejak ditangani oleh Park Hang-seo pada 2016 sudah menjadi tim kuat di Asia Tenggara. Mereka merupakan juara Piala AFF 2018, dan menyabet 2 medali emas SEA Games secara beruntun. Sementara timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong, tercatat 2 kali kalah dari Vietnam di bawah asuhan Park Hang-seo, yaitu pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia timnas dipermalukan 0-4, dan kembali dihancurkan 0-3 di SEA Games 2021. Dan hasil terbaik diraih STY di laga penyisihan Piala AFF 2020 yang berakhir imbang tanpa gol. Skor 2 kali kalah dari Park Hang-seo, dan sekali imbang, dari 3 pertemuan, masih bertahan sampai laga semifinal leg 1 kedua tim tanggal 6 Januari tahun 2023, dan menjadi PR yang akan dikikis STY bersama pasukannya. Walau demikian, di ajang Piala AFF meski belum pernah juara, dan akrab dengan runner-up, timnas Indonesia boleh jumawa, karena baru 1 kali kalah dari Vietnam, yaitu pada Piala AFF 1996 dengan skor 2-3 pada perebutan peringkat ketiga saat itu. Dan perlu diketahui, trofi Piala AFF milik Vietnam, sepanjang sejarahnya, mereka meraihnya ketika tidak bertemu dengan timnas Indonesia di final. Di sisi lain kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam, yang paling diingat publik tanah air terjadi pada ajang Piala AFF 2004. Saat itu timnas Indonesia mengalahkan Vietnam di Stadion Maidin, Hanoi dengan skor 3-0, dan menyingkirkannya dari fase grup di depan publiknya sendiri. Meski bukan jaminan, catatan sejarah bisa mendominasi laga, dan berbuah kemenangan bagi sebuah tim dalam pertandingan sepak bola. Namun tradisi tak jarang pula melahirkan tekanan moral, yang menentukan dalam sebuah laga klasik. Dan satu hal lagi, sejauh ini catatan skuad Garuda di tangan STY pun terus meningkat, baik dari peringkat, pola permainan maupun materi pemain yang lebih kompetitif. Hal ini justru menjadi kekhawatiran kubu Vietnam, yang kerap menyoroti semua hal terkait perkembangan timnas Indonesia di semua level usia, baik melalui media, publik dan pengamat lokalnya, maupun tim pelatih dan para pemainnya. Mereka kerap membanding timnas Indonesia dengan skuad negaranya, dan seolah menggambarkan mereka memiliki timnas sepak bola yang lebih superior. Inilah yang mencerminkan mereka begitu congkak, namun juga menjadi sebuah situasi dan kondisi yang menggambarkan mereka selalu khawatir dan waspada, dengan perkembangan kekuatan Egy, Witan, Arhan, Asnawi CS. Untuk persiapan semifinal, Park Hang-seo pun telah menyiapkan strategi bagi para pemainnya. Park Hang-seo menegaskan kondisi fisik pemain jadi fokus utama. Pasalnya setelah laga melawan Myanmar mereka akan tampil pada tanggal 6 Januari mendatang di SUGBK, laga yang tak mudah melawan timnas Indonesia dengan asa tinggi, untuk mengakhiri kutukan runner-up, dengan menjuarai Piala AFF untuk pertama kalinya.
bergerak lebih awal untuk mengejar pertandingan tandang, kata Park Hang-seo dilansir dari laman Zing News. Pelatih asal Korsel ini cukup percaya diri dengan kedalaman skuad yang dimilikinya saat ini. Setelah berkarir cukup lama di timnas Vietnam, Park Hang-seo sudah menemukan formula agar pemain yang ada memiliki kemampuan yang hampir setara. Statistik selalu bisa dipecahkan. Sejak saya melatih Vietnam, saya tidak pernah kalah dari timnas Indonesia, ujar Park Hang-seo dinukil dari media lokal Vietnam, Zing News. Saya yakin Vietnam bisa menang atas timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2022, tegas Park Hang-seo memberikan saywar yang cukup serius buat juniornya Shin Tae-yong. Coach STY sendiri tak kalah gertak, selain wajib melakukan evaluasi kelemahan-kelemahan timnas besutannya, yang masih sering membuang-buang sejumlah peluang, dan menuai banyak kritikan. Bahkan pelatih yang senegara dengan Park Hang-seo ini pun, sampai merasa geram dan sangat marah. Namun STY sudah menyatakan tekadnya, akan menampilkan permainan terbaiknya, dan tak ingin mengecewakan para pendukung timnas Garuda di SUGBK. Tentunya STY sudah menyiapkan strategi, skema permainan, dan materi pemain-pemain yang telah benar-benar siap tampil prima kala menjamu pasukan Nguyen Tien Lin CS. Sejauh ini, kekuatan timnas Indonesia sendiri sudah cukup lengkap, dengan kembalinya bek tangguh Jordi Amat, meskipun kiper andalan Nadeo Argawinata yang mengalami cedera pinggul, saat bentrok dengan Filipina, masih dalam pantauan STY untuk diturunkan, namun kiper pelapis skuad Garuda sejauh ini masih bisa diandalkan. Di posisi gelandang, Sadil Ramdhani pelan-pelan mulai menemukan ruh permainannya, untuk mengimbangi Mark Klok CS. Asnawi dan Pratama Arhan cukup fit untuk dimainkan, lini serang sedang dalam kepercayaan tinggi, setelah Dendi Sulistiawan kembali menyumbang gol. STY pun punya pemain kunci, yang bisa kapan saja diturunkan, yaitu gelandang muda berusia 18 tahun, Marcelino Ferdinand yang bisa menjadi mimpi buruk bagi kiper Dang Van Lem dan kawan-kawan. Skor 2-0 atau 3-1 cukup realistis menang di SUGBK, pada leg 1 tanggal 6 Januari tahun 2023, untuk membungkam kesombongan Vietnam, dan setidaknya akan menyulitkan The Golden Star Warrior kala berambisi membalasnya di leg kedua, di depan publiknya sendiri tanggal 9 Januari tahun 2023 di Hanoi. Bravo Timnas Indonesia!